Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sylvina Yulianti, NIM 2020331000 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di vlog saya kali ini akan membahas suatu masalah yang ada di dunia melalui visi antropologi dan visi sosiologi. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, antropologi itu apa sih? Antropologi adalah ilmu yang mempelajari orang, bentuk khas fisiknya, masyarakat dan budayanya, khususnya antropologi budaya yang dikemukakan oleh Konjaraningrat. Dikatakan sebagai pengganti ilmu budaya, merupakan studi tentang manusia dengan kebudayaannya. Sedangkan didefinisikan sebagai studi tentang manusia dengan pekerjaannya, lebih menitik beratkan kepada kebudayaan dengan hasil pengembangan akal pikiran manusia. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya dengan kebudayaannya dalam konteks global, yang artinya mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek serta unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain, terintegrasi dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan umat manusia yang semakin terbuka, persilangan kebudayaan bukan merupakan tantangan, melainkan sudah menjadi kebutuhan. Kenyataannya, negara-negara di dunia, termasuk di dalamnya Indonesia, secara sengaja melakukan pertunjukan kesenian keliling dunia, kunjungan anggota DPR ke seluruh dunia, pertukaran pelajar antar negara, belum lagi pertemuan internasional, berbagi pakar dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Antropologi akan terus berkembang sampai sekarang pada akhirnya berada pada masa globalisasi ini. Pada dasarnya antropologi tidak terbebas dari suatu nilai, akan tetapi dengan globalisasi yang menganggap dunia tanpa batas akan sangat berpengaruh. Di sisi lain, perspektif global jika dikaitkan dengan antropologi mempunyai dampak positif bagi kekayaan khazanah budaya suatu bangsa, serta globalisasi juga dapat mempercepat pola kehidupan bahasa. Misalnya, melahirkan peranata atau lembaga-lembaga sosial baru seperti lembaga saudara masyarakat, organisasi profesi di pasar modal, perkembangan pakaian, seni, dan ilmu pengetahuan turut meramaikan kehidupan masyarakat. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri dalam bidang sosial dan budaya menimbulkan dampak negatif dari globalisasi, antara lain adalah meningkatnya individualisme, perubahan pola kerja, terjadinya pergeseran nilai kehidupan dalam masyarakat. Saat ini di kalangan generasi muda, banyak yang seperti kehilangan jati dirinya. Mereka berlomba-lomba meniru gaya hidup ala barat yang tidak cocok jika diterapkan di Indonesia, seperti berganti-ganti pasangan, konsumtif, dan hedonisme tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di negara kita. Untuk itu, sebagai generasi muda penerus bangsa, kita harus menyadari keberadaan nilai yang masih berlaku di negara kita. Kita harus pandai di dalam menyelidiki atau menyeleksi budaya asing yang masuk ke negara kita. Jika budaya asing tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa kita yang berdasarkan Pancasila, kita berusaha bersifat terbuka dalam menerima kebudayaan tersebut. Akan tetapi, jika tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, kita harus bersuara lantang untuk menolaknya. Nah, itu materi mengenai perspektif global dari visi antropologi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai perspektif global dari visi sosiologi. Sebelumnya, apa sih sosiologi itu? Sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia dan lingkungan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya yaitu hubungan
hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri atau yang disebut lingkungan sosial. Hal-hal positif yang berdampak sosial seperti pertukaran pengalaman, pertukaran kemampuan, pertukaran nilai, dan seterusnya wajib disyukuri. Contohnya pertandingan olahraga, kunjungan dan pertukaran pemuda pelajar, pertemuan pramuka atau jamboree, tingkat daerah, tingkat regional, nasional, serta antar negara merupakan interaksi sosial yang meluas, paling tidak diwakili oleh kelompok yang bertemu saat itu. Suasana dan peristiwa yang demikian itu tidak hanya bertemu atau interaksi manusia saja, melainkan juga terjadi pertemuan berbagai aspek sosial yang terbawa oleh kelompok-kelompok manusia itu. Dari arus global dan interaksi sosial baik langsung maupun melalui media, tentu saja ada yang wajib diwaspadai. Pergaulan bebas, pemakaian obat terlarang, kebiasaan minum-minum keras, sadisme, dan sebangsanya yang menjadi racun bagi kehidupan sosial. Akibat interaksi sosial yang makin intensif sampai ke tingkat global menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai ke proses modernisasi. Perubahan dan kemajuan yang positif meningkatkan kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya, harus disyukuri, sedangkan yang berdampak negatif harus kita waspadai. Bahkan secara aktif kita harus mencari alternatif pemecahannya. Sosiologi oleh Horton dan Kuhn didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang kehidupan sosial umat manusia, harus mengembangkan kemampuan perspektif global dalam menyimak masalah-masalah global yang mengancam kehidupan umat manusia. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi perspektif global dari visi antropologi dan sosiologi. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata, dan terima kasih sudah menonton vlog saya terus, dan tunggu vlog saya berikutnya ya. Jangan bosan-bosan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.